Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang minuman keras dalam Islam menurut agama Islam, Kristen, dan Sinto. Latar belakangnya, agama dan kebudayaan membentuk norma sosial masyarakat, termasuk pandangan terhadap alkohol, yang dalam Sinto memiliki makna ritual, sementara dalam Islam dilarang dan dalam Kristen dipahami beragam. Perbedaan ajaran ini memengaruhi perilaku masyarakat, terlihat dari tingginya konsumsi alkohol di Jepang dibandingkan negara Muslim. Shinto, meski tanpa pendiri dan kitab suci, tetap bertahan di Jepang modern sebagai ajaran dan identitas budaya yang tercermin dalam ritual dan kehidupan sehari-hari. Identifikasi masalahnya, jadi yang pertama, bagaimana hubungan antara ajaran agama dan kebudayaan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap konsumsi minuman beralkohol di berbagai negara, khususnya Jepang dan Indonesia. Kedua, mengapa ajaran Shinto dapat tetap bertahan dan dijalankan di Jepang meskipun negara tersebut telah mengalami modernisasi dan globalisasi. Terakhir, bagaimana bentuk pengaruh timbal balik antara agama Shinto dan kebudayaan Jepang sebagaimana terlihat dalam praktik sosial masyarakat di era modern. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana perbedaan doktrin Islam, Kristen, dan Sinto mengenai minuman keras membentuk konstruksi sosial, praktik budaya, serta perilaku konsumsi masyarakat, dan sejauh mana ajaran keagamaan tersebut mampu mempengaruhi atau dibatasi oleh konteks budaya modern. Manfaat dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan doktrin Islam, Kristen, dan Sinto mengenai minuman keras saat pengaruhnya terhadap konstruksi sosial, praktik budaya, dan perilaku konsumsi masyarakat di Jepang dan Indonesia melalui pendekatan sosiologis dan antropologis. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah bagi kajian interdisipliner agama dan budaya, serta menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan edukasi publik yang sensitif terhadap nilai budaya dan religius. Tujuan pustaka. Minuman khamr dalam perspektif hukum pidana Islam. Oh, ini langsung tujuan pustaka, langsung metode penelitian. Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan dengan fokus pada teknik wawancara mendalami terhadap narasumber dari ketiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Sinto. Sistematika penulisan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab kedua ada konsep minuman keras, bab ketiga pandangan agama terhadap miras, bab keempat kesimpulan dan saran. Di sini ada bab 2 yaitu konsep minuman keras. Konsep minuman keras. Minuman keras disingkat miras. Minuman suling atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan, yaitu berkonsentrasi lewat distilasi. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, whisky, brandy, dan soju. Yang pertama ada pandangan agama Islam terhadap miras. Dalam pandangan hukum Islam, minuman keras sudah final dan mutlak hukumnya, yakni haram. Keharamannya didasarkan pada pengkiasan hukum khamr, yang dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan keharamannya. Ulama mengkategorikan konsumsi minuman keras sebagai tindak pidana atau jaramiyah hudud, yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya sudah diatur sehingga tidak ada peluang untuk mengubahnya. Profesor Dr. Ali Sodikin 2024. Pandangan agama Kristen terhadap miras. Sekali lagi, kami pihak Gereja Katolik khususnya Pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah telah mengeluarkan seruan moral untuk melarang tidak boleh mengkonsumsi miras yang hanya dapat merusak mental dan moral. Pastor Salvinus Buarele MSK. Pandangan agama Shinto terhadap miras. Sake juga termasuk salah satu budaya masyarakat Jepang. Sake berkaitan erat dengan tradisi masyarakat Jepang karena sake dianggap mengandung sesuatu yang suci. Banyak perayaan masyarakat Jepang yang menyajikan sake. Salah satu contohnya pada pernikahan Shinto. Ritual minum sake pada pernikahan Shinto dikenal dengan sebutan Sansan Kudo. Pada ritual minuman sake terdapat makna di setiap tumpukan sake yang diminum oleh kedua mempelai dan makna penggunaan cangkir sake. Sakazuki Belautari Budiarti 2021.
Yang selanjutnya ada bab 3 pandangan agama terhadap miras. Pembahasannya yaitu langsung aja, dalam Islam, alkohol atau segala minuman yang memabukkan secara tegas dinamakan haram. Kalau dalam Kristen itu nggak sepenuhnya dilarang, tapi ditekankan untuk dikonsumsi tapi tidak melebihi batasnya. Kalau misalkan di agama Shinto itu dianggap sebagai ritual larangan moral, bahkan memiliki nilai spiritual dan ritual. Pandangan agama Islam yang pertama ada merusak akal dan kesadaran, yang kedua itu ada memicu dosa-dosa lain, yang ketiga itu ada merusak kesehatan dan keturunan. Terus habis itu ada mengganggu ibadah, membahayakan harta dan masyarakat. Pandangan agama Kristen, dampak negatif kemabukan kayak meningkatkan hawa nafsu, pesta pora dan kehancuran. Terus tanggung jawab dampaknya lagi tuh ada tanggung jawab terhadap tubuh. Yang ketiga tuh bukan larangan moral, tapi sebagian besar ajaran Kristen tuh nggak melarang konsumsi alkohol sama sekali, melainkan melarang kemabukan dan penyalahgunaan. Terus pengendalian diri, kayak mengendalikan diri dalam hal, terus mabuk adalah bentuk kegagalan dalam pengendalian diri tersebut. Kalau misalkan di agama Shinto, itu pandangannya adalah pemurnian sake, kayak digunakan buat ritual. Terus yang kedua itu ada simbol kehidupan, sake itu dianggap seperti minuman dewa. Terus habis itu ada simbol penyatuan, dalam penyatuan kayak upacara pernikahan Shinto, dalam upacara pernikahan Shinto maksudnya. Terus habis itu ada keterikatan budaya. Kayak sake itu biasanya terjalin erat dengan budaya di Jepang dan biasanya digunain buat festival kalau enggak ritual keagamaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Oke, yang pertama, dari agama Islam sendiri minuman beralkohol hukumnya haram secara mutlak. Karena yang dimana minuman alkohol itu dianggap dapat merusak akal, moral kesehatan, serta dia itu bisa menimbulkan berbagai dampak sosial negatif. Nah, larangan ini juga menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap manusia supaya manusia itu tetap menjaga kesucian diri dan akal sehatnya masing-masing. Lalu kalau menurut pandangan agama Kristen, pandangan terhadap alkohol itu dia bersifat modern dan kontekstual, jadi tergantung apa konteksnya. Alkohol itu nggak sepenuhnya dilarang, namun konsumsi berlebihan hingga mabuk itu yang benar-benar dikecam, karena bertentangan dengan prinsip pengendalian diri dan kesucian tubuh sebagai bait Allah, karena dalam agama Kristen ajaran kami adalah tentang tubuh itu sebagai bait Allah. Jadi kalau kita sampai mabuk berarti kita merusak bait Allah. Lalu dalam agama Shinto, minuman alkohol seperti contohnya sake, karena Shinto berasal dari Jepang dan sake itu minuman alkohol yang berasal dari Jepang, maka kita ngambilnya contohnya sake di sini. Nah, minuman sake itu justru dia punya nilai religius dan simbolik tersendiri. Sake ini dianggap suci karena dia punya fungsi sebagai sarana pemurnian atau harai dan penghubung antara manusia dengan dewa atau kami. Penggunaan sake dalam ritual itu digunakan seperti dalam upacara pernikahan Sansan Kudo, yang dimana itu dia melambangkan kesatuan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup. Lalu saran dari kelompok kami, bagi masyarakat, saran untuk masyarakat, masyarakat ini itu penting untuk memahami bahwa setiap agama itu memiliki dasar nilai yang berbeda-beda dalam memandang alkohol. Sehingga toleransi itu sangat diperlukan terhadap perbedaan keyakinan itu. Lalu untuk pemerintah dan lembaga pendidikan, hasil penelitian seperti yang kami lakukan ini dapat menjadi sebuah bahan edukasi budaya dan agama, agar masyarakat Indonesia itu bisa lebih menghargai keberagaman pandangan dalam kehidupan global yang semakin terbuka, yang mana mereka menjadi semakin open-minded. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.